Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, langsung saja di sini saya akan mereview buku tentang Control Your Attitude. Buku ini ditulis oleh Katla Malatika. Buku ini terdiri dari 125 halaman dan terdiri dari prolog dan daftar isi. Dan daftar isi terdiri dari 7 chapter. Yang pertama tadi itu saya sendiri belum menjelaskan. Prolognya itu tentang perilaku mencerminkan sikap mental kita. Yang kedua ada daftar isi. Tadi saya sebutkan daftar isi ada 7 chapter. Chapter pertama itu tentang cerita tentang attitude dan peran kita sebagai manusia. Di situ ada 3 bagiannya. Yang pertama tentang minim attitude, yang kedua pelajaran dari si raja hutan, yang ketiga ada peran dan manfaat attitude. Chapter kedua ini ada attitude matter, yang di sini ada 4 bagian yang tentang attitude dalam versi sejumlah ahli. Dan kedua ada jenis-jenis attitude. Yang ketiga ada komponen dan faktor pembentukan attitude. Yang keempat fungsi attitude menurut Katz. Yang chapter ketiga ini ada tentang attitude is a choice, yang ada 4. Ini di sini juga sama, ada 4. Yang pertama tuh, benarkah attitude adalah bawaan lahir? Yang kedua ada attitude tidak bersifat tetap. Yang ketiga, bagaimana attitude bisa berubah? Yang keempat ini ada attitude tidak bisa berdiri sendiri. Yang di chapter keempat ada your attitude affects everything. Di sini ada 3 bagiannya. Yang pertama itu ada kekuatan attitude, kekuatan pikiran kita sendiri, kekuatan kata-kata. Selanjutnya ada chapter kelima. Chapter kelima ini ya lumayan banyak ya bagiannya. Yang pertama itu ada sikap paling benar sendiri, selalu denial, ingin dihargai tetapi enggan menghargai. Lalu ada suka mencampuri urusan orang lain, ada selalu mementingkan diri sendiri, suka menghakimi orang lain, sikap meremeh-temehkan, ada sikap membanding-bandingkan, dan terus ada berprasangka buruk. Pasti kita sudah tahu sikap berprasangka buruk pada orang lain itu adalah sikap yang tidak baik. Terus di sini ada menolak perubahan. Di chapter 6 ini ada 7 yang judulnya Change Your Bad Attitude for Good. Di sini ada akar dari sikap buruk. Yang 7 ada isu luka batin. Yang ketiga itu mengenal defense mechanism. Yang keempat ada langkah perubahan. Yang kelima ada the booster. Yang keenam ini ada belajar attitude dari hal-hal kecil. Selanjutnya ada chapter ke-7 terakhir, yang judulnya ini a good attitude becomes a good life. Di sini tuh dia pakai hashtag ya guys. Di sini tuh ada
dunia kerja, terus ada keluarga, ada hubungan relasi, terus ada pertemanan, ada juga relationship, relationship. Terus terakhir ada lingkungan masyarakat dan daftar bacaan, lalu tentang penulisnya. Tentang penulisnya tadi ini yang Khatmalatika, yang ini Khatmalatika di sini tidak ada dijelaskan detail ya. Khatmalatikanya ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang buku yang saya baca. Sederhananya, attitude adalah cara kita mempresentasikan kondisi mental kita dalam kehidupan sehari-hari melalui ucapan, bahasa tubuh, tindakan, dan perilaku. Karena itulah cerminan dari pikiran, ekspresi, dan reaksi kita terhadap sesuatu yang melintas di pikiran, meskipun ada sebagian orang yang menganggap bahwa attitude merupakan sesuatu yang dibawa sejak lahir. Akan tetapi, nyatanya attitude bisa dipelajari melalui proses belajar. Proses belajar itu bisa berlangsung sejak kita lahir hingga saat ini. Dalam pembentukan attitude, keluarga adalah lingkungan pertama yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan attitude seseorang. Orang tua yang memiliki attitude positif biasanya mempengaruhi terbentuknya attitude baik pada sang anak. Namun, seiring berjalannya waktu, si anak akan memiliki ruang gerak yang lebih luas, lingkungan yang baru yang bisa saja menggoyahkan fondasi yang sudah dibangun oleh orang tuanya. Yang saya dapat ringkasan dari setelah saya membaca bukunya, di sini ada attitude is a little thing that makes a big difference, yang artinya meskipun hal kecil, sikap dapat membuat perbedaan besar. Itulah mengapa attitude dapat menentukan keberhasilan seseorang terhadap sebuah tujuan. Pendapat saya setelah membaca buku ini adalah hilangkan semua sikap burukmu, karena sikap adalah milik kita yang sangat tak ternilai. Jadi tidak ada salahnya kita melakukan hal-hal yang positif dalam diri kita. Kelebihan yang saya bisa ambil dari membaca buku ini adalah bisa membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Kekurangan dari buku ini, menurut saya secara pribadi, buku ini sudah sangat bagus, akan tetapi ada beberapa typo dalam penulisan, mungkin salah dalam pengetikan. Pesan moral yang dapat saya ambil ketika saya membaca buku ini, kita bebas menjadi diri kita sendiri. Bukankah sebuah kesalahan? Hanya saja akan menjadi masalah jika kita tidak bisa membaca situasi untuk menempatkan diri dengan tepat. Dan jika kamu sangat ingin menjadi orang yang dengan sikap dan mental yang positif, maka masukkanlah hal-hal yang baik dalam pikiranmu. Terakhir, di sini saya membuat sedikit kesimpulan. Ada kesimpulannya. Attitude menjadi hal penting untuk kita perhatikan. Dari segi apapun itu, sangat berperan penting juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Attitude menjadi hal penting untuk kita perhatikan. Memiliki attitude yang baik dapat menumbuhkan sikap mental yang positif untuk membangun hubungan yang baik dengan diri sendiri maupun orang lain. Baik, cukup sekian review buku dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.